Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di Why to the Counselor Channel untuk siswa-siswa yang berhubungan dengan materi bimbingan konseling. Ya, kali ini kita akan membahas materi tentang implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Ya, tujuan dari materi ini adalah kita akan memahami tentang pentingnya iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati antar umat beragama. Sebelum kita menginjak ke materi, kita akan bahas dulu latar belakang dari pentingnya kita mengetahui iman dan takwa dalam kehidupan modern. Ya, dalam era globalisasi saat ini adalah lonjakan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu sangat terasa sekali. Dunia terasa sangat transparan, tidak ada tembok-tembok penyekatnya dan tanpa batas. Akibatnya ditemui suatu kenyataan atau masalah-masalah sosial budaya yang sudah melekat pada mayoritas pemuda. Hal ini erat kaitannya dengan realita kehidupan masyarakat yang majemuk, sehingga pergaulan hidupnya sering dipenuhi konflik baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Nah, seharusnya iman dan takwa itu jadikan pedoman hidup dan dasar pengembangan individu. Hal ini diharapkan pemuda atau remaja mampu untuk mengubah karakter negatif yang ada dalam dirinya dan dapat menyelaraskan diri dengan kemajuan globalisasi yang mengarah pada modernisasi. Ya, itu latar belakang dan tujuan agar kita nanti sebagai generasi penerus itu dapat menjelaskan diri di kehidupan yang modern ini dengan agama kita seperti itu. Nah, realitas di kalangan remaja saat ini dalam bidang sosial muncul berbagai macam karakter negatif. Yang pertama adalah jiwa feodal. Jiwa feodal itu apa? Ya, seseorang yang hanya bergantung dan menurut apa kata pimpinannya, dari tanpa berpikir oh itu benar, oh itu salah, seperti itu. Yang penting asal dia aman, dalam tanda kutip, asal dia aman. Contohnya seorang pembantu rumah tangga yang hanya diam ketika mendapat pelecehan seksual dari majikannya hanya karena takut dipecat. Sama halnya dengan ketika Anda disuruh untuk melakukan hal-hal yang menurut Anda itu kurang patut, Anda tetap melaksanakannya karena Anda takut nanti Anda dipecat, bukan Anda takut karena itu salah. Seperti itu. Selanjutnya, karakter remaja negatif nomor 2 adalah artistik yang eksotik. Artinya pengembangan nilai-nilai budaya lebih mengarah pada budaya barat atau westernisasi bangsa barat. Contohnya adalah kasus-kasus video porno artis baru ini yang mengganggu masyarakat, yaitu misal kasus video porno dalam kutip 19 detik itu mungkin Anda sudah tahu bahwa itu adalah memang bukan budaya kita, tetapi karena tuntutan atau batas-batas yang harusnya Anda sekat antara oh ini kebudayaan kita, oh ini kebudayaan barat, itu Anda hilangkan. Jadi ya dipandang
kalau di budaya timur itu memang tidak etis dan tidak patut seperti itu. Selanjutnya, takut berbeda pendapat ini yang juga penting, yaitu mayoritas anak-anak sekarang itu kurang memiliki pendirian yang teguh, yang memiliki keyakinan pada kepercayaan yang mereka yakini seperti itu. Contohnya, ketika ada pertanyaan yang dalam forum diskusi besar, pendapat Anda tidak sesuai, tetapi Anda itu hanya diam saja. Namun ketika sudah diputuskan akhir, Anda gerundel membicarakan di belakang bahwa Anda itu tidak setuju. Nah, itu yang juga merupakan karakter negatif yang ada di zaman modern ini. Nomor 4 adalah pelanggaran norma-norma. Norma-norma misal di sini contohkan adalah penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, kasus kriminalitas dan tindak terorisme yang sedang membumi. Banyak sekali di sini penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, kasus kriminalitas dan tindak terorisme yang sedang membumi seperti itu. Untuk yang kelima, mengutamakan hasil bukan proses. Nah, ini juga sering dimiliki karakter yang inginnya itu instan, tidak mendahulukan proses bagaimana mendapatkan hal itu. Contoh, ketika kalian itu menjadi seorang pemimpin yang menjabat di bidang yang strategis, Anda digaji seperti itu, cuma Anda menyalahkan wewenang karena ya gaji Anda itu dirasa kurang. Akhirnya Anda melakukan korupsi atau menyalahgunakan wewenang Anda untuk memperkaya diri. Ya, ini ya juga penyalahgunaan karakter-karakter yang negatif yang ada di dalam era globalisasi. Selanjutnya lagi, ini budaya barat dengan teknik timur. Nah, semakin berkembang dalam diri pemuda itu, mereka cenderung mengikuti arus globalisasi tanpa adanya pemikiran yang maju. Akhirnya yang mereka dapat adalah etiknya budaya barat tetapi berteknik timur. Contohnya, mayoritas pemuda dan pemudi itu banyak memakai pakaian yang mini dan gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis itu ya berfoya-foya, menghamburkan uang, dan tidak mampu untuk berinovasi atau menemukan hal-hal yang lebih maju atau lebih baru yang bermanfaat. Seperti itu. Terus selanjutnya, dalam bidang ekonomi, sistem kapitalisme banyak melahirkan koruptor-koruptor kelas kakap yang menganggap dirinya merupakan pusat kepemimpinan. Nah, ini juga sangat nyata ada di negara kita saat ini. Maka ya perlu adanya perubahan dari dalam diri masing-masing supaya nanti ya kita jangan seperti itu. Karena negara kita itu nanti ya butuh sosok pemimpin yang akan membuat maju negara kita, bukan malah mengeruk kekayaan untuk kepentingan sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya ini implementasi dan pengaruh iman dan takwa di era globalisasi. Nah, iman dan takwa itu akan melenyapkan kepercayaan terhadap benda. Itu yang ya jelas. Orang yang beriman itu hanya percaya pada kekuasaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti Allah itu Maha Tunggal. Jika Allah hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada suatu kekuatan yang dapat menghalanginya.
Sebaliknya, jika Allah menghendak menimpakan bencana, maka tidak ada kekuatan satupun yang dapat mencegahnya. Kepercayaan yang demikian menghilangkan sikap mendewakan manusia yang sedang berkuasa seperti itu. Selanjutnya, iman dan takwa akan menanamkan semangat berani membela yang benar. Mayoritas orang akan tidak berani mengemukakan pendapat mereka tentang kebenaran. Mereka takut akan menghadapi resiko. Orang yang beriman di sini yakin sepenuhnya bahwa dirinya itu akan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka tidak mau menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan menumbuhkan sikap berani mengemukakan pendapat dan tidak hanya diam dan ikut melaksanakan keputusan, padahal keputusan tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya, ini iman dan takwa akan menanamkan sikap percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, mayoritas orang itu memandang bahwa kebutuhan ekonomi itu adalah yang utama. Mereka rela menjual segala yang mereka punya tanpa berusaha lebih dahulu memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk sebuah usaha kreatif dan mandiri. Nah, realitas sekarang banyak pemuda yang bersikap instan, seperti yang saya katakan tadi, yang ingin sukses dan hasilnya banyak, tetapi tidak ingin melakukan prosesnya. Nah, implementasi iman ini jika diamalkan dengan baik akan mengikis hal itu. Mereka akan mengutamakan hasil daripada proses, akan mengikis pemikiran-pemikiran seperti itu, sehingga tidak ada tindak kecurangan seperti korupsi dan kolusi, nepotisme itu tidak akan ada atau akan dikurangi, direduksi secara perlahan dan perlahan seperti itu. Untuk selanjutnya, iman dan takwa akan memberikan ketenangan dalam jiwa. Seringkali banyak orang itu kan dilanda keresahan, banyak masalah, sedikit-sedikit curhat, baper, ragu, bimbang. Orang yang beriman itu hatinya akan tentram, akan mempunyai keseimbangan jiwa. Jiwanya akan tenang karena Allah telah menjanjikan pada umatnya bahwa setiap kebaikan yang mereka tanam pasti akan menuai hasil yang baik. Dengan ketentraman hati itu, pemikiran akan semakin jernih dan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat mengembangkan kegiatan kewirausahaan generasi muda. Selanjutnya, iman dan takwa akan melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman dan takwa membuat seseorang selalu berbuat ikhlas tanpa pamrih, kecuali untuk mendapatkan ridho Allah semata. Seperti itu. Orang yang mendengarkan kata hatinya akan melaksanakan berdasarkan moral dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang harus diterimanya. Hal ini mendorong sikap saling bekerja sama antar umat beragama. Sehingga dalam menghadapi arus globalisasi ini tercipta keseimbangan sosial ekonomi masyarakat. Pada akhirnya arus globalisasi akan membawa manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka itu akhirnya merata pada tiap individu. Selanjutnya, iman dan takwa akan memberikan keberuntungan. Orang yang beriman selalu berjalan ke arah yang benar karena Allah membimbing dan mengarahkan pada tujuan yang hakiki. Dengan demikian, orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam dirinya.
Hal ini akan meningkatkan sikap optimis pemuda dalam menghadapi arus globalisasi. Mereka akan yakin dengan berbekal iman dan takwa akan mengembangkan potensi membangun life skill, memperluas wawasan, dan menumbuhkan identitas rasional yang mereka miliki. Mereka akan tidak tertinggal dengan atau terlindas dengan kemajuan zaman. Nah, mungkin itu beberapa hal terkait dengan pentingnya iman dan takwa dalam kehidupan modern. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.